Kemudian ada juga data citra layout. Layout itu PHR, sample uncorrected. Nah, ini 3 data nanti yang akan kita gunakan. Kemudian selain itu ada juga data save file. Data save file ini saya ambil dari peta rupa bumi Indonesia atau PTRBI yang saya download di tanaair.indonesia.id. Kemudian di sini juga ada data peta rupa bumi tahun 2011 kalau 1:50.000 atau pare-pare. Ini juga saya download lewat tanaair.indonesia.id. Nah, jadi yang nanti akan kita lakukan pertama itu koreksi radiometrik. Nah, koreksi radiometrik nanti kita akan ubah digital number-nya citra satelit ke satuan fisik atau physical unit. Physical unitnya di sini nanti bernilai reflectance atau surface reflectance. Nah, koreksi radiometrik tersebut nanti menggunakan koreksi atmosferik. Nah, koreksi atmosferik yang akan digunakan itu metode DOS. Nah, metode DOS di sini masuk ke koreksi atmosferik relatif karena kita tidak punya data surface reflectance dari lapangan. Jadi kita cuma menggunakan data statistik dari citra satelit yang digunakan. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk quantum GIS-nya, silahkan dibuka softwarenya Quantum GIS. Ada yang belum install? Atau sudah semua? Kalau yang sudah install boleh ikut mengerjakan, tapi kalau mungkin ada yang belum install atau belum sempat mengikuti, silakan diperhatikan saja dulu. Oke, jadi untuk pluginnya seperti kemarin yang saya bilang, kita pakai plugin yang SCP. Jadi yang belum install plugin, caranya lewat menu plugin, manage install plugin, kemudian cari yang semi-automatic. Semi-automatic classification plugin. Jadi dia semboyannya semi-automatic classification plugin ini dia sebut from GIS to raster, from GIS to remote sensing. Karena dia tools yang mengolah data remote sensing tapi di software GIS atau Quantum GIS. Jadi orang lain yang bikin terus bisa kita gunakan di software QGIS-nya. Sudah ketemu, dipilih terus diinstal. Di sini kebetulan sudah saya install duluan. Di tampilannya seperti ini. Nah, tentunya untuk menginstal plugin ini harus connect dengan internet. Saya yakin teman-teman sekarang connect internet karena lagi ikut dengan Zoom-nya. Oke, kalau sudah diinstal, nanti dia masuk ke menu bar ini. Sama dia nanti muncul yang SCP doc-nya. Kemudian tampilannya kurang lebih seperti ini untuk semi-automatic classification plugin-nya. Nanti ada bandset, basic tool, download product, kemudian pre-processing, band processing, post-processing. Nah, nanti yang akan kita coba sampai di pre-processing ini, sesuai kemarin yang dijelaskan sama permintaan tema panitia tentang pre-processing data satelit penginderaan jauh. Nah, untuk pre-processing di sini, dia bisa mengolah beberapa macam data citra satelit. Ada Landsat, Sentinel-2, Sentinel-3, Aster, MODIS, beberapa tool. Ada vector to raster. Vector to raster itu untuk mengubah data vektor. Contohnya save file menjadi data raster. Ada juga namanya clip multiple raster.
Ini fungsinya untuk memotong data citra. Kemudian split raster band. Ini untuk memisahkan data-data yang sudah jadi satu. Kalau stack raster band, ini untuk menjadikan satu dari beberapa file gambar. Nanti saya contohkan. Ini mozaik untuk menyatukan data yang lokasinya berbeda-beda. Jadi misalnya ada citra, kemudian terpotong-potong, mau kita jadikan satu file lewat mozaik dan set. Kalau buat masking untuk menghilangkan awan. Nah, nanti kita hari ini akan mencoba mengolah data yang Sentinel-2 yang sudah saya titipkan panitia untuk di-share datanya. Kemudian kemarin juga bagaimana cara mengakses data penginderaan jauh, salah satunya. Jadi data Sentinel-2 yang kemarin itu bisa di-download di Sentinel Hub. Jadi dia bisa dibuka di sini, Sentinel Hub. Open Access Hub, sorry. Open Access Hub. Nah, kemudian pilih yang Open Hub. Serta ada yang bisa buka websitenya. Terbuka enggak? Nah, sudah terbuka. Nah, jadi untuk download data Sentinel, jadi semua Sentinel bukan cuma Sentinel-2, dia bisa melalui alamat berikut. Kemarin juga sudah diminta buat akun, bisa langsung login menggunakan akunnya. Nah, jadi cara cari datanya seperti ini. Misalnya kita mau mencari yang daerah Makassar. Pertama, silakan bikin poligonnya. Bisa pakai klik kanan untuk bikin kotakannya. Klik kanan terus buat kotak. Terus tinggal dipilih mau download yang Sentinel-1, 2, atau 3. Sentinel-1 centang Sentinel-2 centang Sentinel-2. Nah, kemudian di sini ada beberapa produk type-nya. Ada Sentinel-2 level 1C, level 2A, sama level 2AP. Nah, apa masing-masing ini nanti saya jelaskan. Nah, untuk yang kemarin itu, yang dikirimkan itu data Sentinel level 1C. Bisa juga difilter untuk load covernya, untuk memudahkan. Misalnya nanti jangan terlalu banyak muncul, tapi ternyata datanya penuh dengan awan. Bisa 10%. Nah, tanggalnya perekamannya bisa diatur. Misalnya dari 2019, bulan Juni, tanggal 1, sampai hari ini. Search datanya.
Oh iya, kepada Kak Mirna. Kak Atar ada yang mau bertanya, Kak? Ya, oh pertanyaan. Bukan Kak, bukan mau bertanya. Mungkin bisa dijelaskan yang bagian yang descending sama ascendingnya mungkin untuk peserta lebih tahu apa bedanya itu. Ya. Oke, jadi yang tadi ini sort by sensing date. Jadi kalau sensing date kan berdasarkan tanggal perekamannya. Kalau ingestion date dia berdasarkan penerimaannya di stasiun bumi. Jadi tadi makanya kenapa tidak muncul karena belum diubah yang ini. Kemudian apa bedanya descending sama ascending? Jadi kalau data descending itu data satelit, yang satelitnya itu merekam ketika dia berputar dari utara ke selatan. Jadi kan satelit mengorbit ketika merekam. Nah, ada namanya descending. Kalau descending berarti dia mengorbit dari utara ke selatan. Kalau ascending berarti dia lagi mengorbit dari selatan ke utara. Itu bedanya descending sama ascending. Tapi pada umumnya satelit Sentinel-2 itu dia pada saat descending dia merekam karena pada saat malam hari. Gitu. Pada saat siang hari, maaf. Jadi kadang-kadang dia pasti merekam pada saat descending. Bisa juga sebenarnya dia merekam data malam, tapi bukan core-nya begitu. Dia lebih ke data yang pada saat siang hari. Beda sama kalau misalnya kita menggunakan data Sentinel-1 atau data Sentinel-3. Dia bisa ada data descending sama ascending-nya. Karena kalau Sentinel-1 itu meskipun ascending kemudian dia merekam malam hari, dia tetap bisa merekam karena kemarin dia tidak membutuhkan cahaya matahari karena dia bersifat aktif, dia bawa sensornya sendiri. Dan seperti itu bedanya descending sama ascending. Oke, gimana? Peserta yang lain silakan. Nah, kemudian kalau mau download datanya silakan pilih di sini muncul semua. Nah, ini preview yang paling kiri. Nah, kelihatan ini bisa pencet yang gambar mata ini untuk lihat previewnya di mapnya. Jadi ini data citranya. Contohnya, nah, untuk downloadnya sebenarnya tinggal pencet download produk. Tapi saat ini datanya tidak semua online. Untuk yang Sentinel-2. Jadi mulai tidak salah berapa waktu yang lalu dia offline kan data-datanya. Jadi bisa dimasukkan dulu ke produk chart. Kemudian dilihat chartnya. Nah, chartnya ada di sini. Nah, jadi ini kelihatan data-datanya masih offline. Nah, supaya di offline kita harus request ke pemiliknya satelit, pemiliknya data, Copernicus. Ini ESA, European Space Agency. Jadi harus, tidak bisa langsung download, harus kita request dulu. Ketika kita pencet download produk, dia akan bilang offline product retrieval initiated. Berarti ini kita sudah meminta untuk di online-kan datanya. Jadi tidak bisa di-download saat sekarang. Nah, yang kemarin itu yang saya berikan, saya download melalui QuantumGIS. Nah, ternyata kalau mendownload lewat QuantumGIS, dia online datanya bisa langsung di-download. Nah, caranya mendownload lewat QuantumGIS bisa pakai semi-automatic classification plugin-nya juga. Ada di bagian download product. Nah, di tab download produk ini bisa masuk ke login data. Jadi kalau mau download data Sentinel, masuk ke login Sentinel. Untuk download data Landsat, masuk ke username password yang dibuat, yang di erdata.nasa.gov atau yang GSJS. Jadi masukkan lagi username-nya sama password-nya, kemudian bisa kita search data. Nah, bagaimana cara search datanya? Pertama, kita add OpenStreetMap-nya, supaya ketahuan lokasinya. Jadi klik yang add OpenStreetMap to the map. Layernya di sini. Klik kanan zoom to layer. Oh ya, sebelumnya peserta ada yang sama sekali belum pernah menggunakan Quantum GIS?
Mana lihat chat komennya? Sudah Kak. Saya. Berarti ada yang belum gunakan sama sekali ya? Oke, pakai ArcGIS biasanya ya. Oke, berarti saya jelaskan dulu sedikit supaya tidak bingung. Nah, jadi di sini mirip-mirip sebenarnya ArcGIS. Nanti kalau misalnya sudah familiar dengan Quantum GIS, lumayan bisa dipakai. Nah, di sini dia ada menunya Project, Edit, View, Layer Setting, sebagainya. Bisa juga dipakai untuk mendigitasi. Ada tool digitasinya, Advanced Digitizing. Digitizing toolbar-nya. Nah, kemudian bagaimana, kan biasanya kalau di ArcGIS mulai dari memasukkan data. Nah, bagaimana cara memasukkan data ke sini? Dia melalui menu Layer. Add layer. Nah, jadi di sini sesuai tipenya. Add vector layer, add raster layer. Vector layer itu dia bisa mengakses data SHP. Kalau raster layer untuk data citra atau data gambar. Nah, misalnya kita mau coba membuka yang data vektor. Dan di sini vektor, untuk open datanya klik yang browse. Browse, buka direktorinya. Kemarin ada data RBI yang saya kasih. Nah, itu kota Parepare. Bisa coba di-add salah satu datanya apa saja. Di sini coba saya add data save filenya jalan. Jalannya SHP. Ini SHP file ya tipenya. Let's open. Di add. Nah, nanti dia muncul. Nah, ini data jalannya. Nah, begitu kalau paling simpelnya membuka data vektor di Quantum GIS. Kalau misalnya yang familiar dengan ArcGIS, mungkin di ArcGIS bilangnya di add data. Kalau di sini lewat layer. Atau bisa juga kita langsung drag dari luar. Misalnya SHP-nya administrasi kecamatan. Bisa di-drag langsung ke kontumnya. Ke administrasi. Oke, mungkin itu dasarnya dulu untuk yang bagaimana meng-add datanya. Kemudian kembali lagi ke cara download-nya. Nah, dari cara download-nya di sini tadi klik Open Add Strip Map. Jadi dia akan masukkan layer Strip Map ke layer Quantum GIS-nya kita. Nah, bagaimana cara download datanya? Pertama kita harus tentukan dulu areanya atau poligonnya. Tadi kan di browsernya Copernicus kita juga membuat poligon. Di sini juga membuat poligon. Caranya klik yang set area in the map. Nah, nanti sampai ada tanda plus seperti ini. Nah, tutup jendelanya. Kemudian klik kiri. Jadi yang ditentukan itu pojok kiri atas sama pojok kanan bawah. Jadi untuk menentukan pojok kiri atas pakai klik kiri. Kemudian pojok kanan bawahnya pakai klik kanan. Nah, nanti dia tergambar seperti ini. Kalau mau dibuat lebih luas lagi klik kanan. Klik kiri, kemudian klik kanan. Kalau mau lebih kecil, klik kanan, klik kiri. Oke, kalau sudah ada poligonnya seperti ini, kembali lagi ke semi-automatic classification plugin. Nah, kemudian tentukan data apa yang mau di-download. Data Sentinel-2, tanggal perekamannya. Kita coba ambil yang 2019. Kalau terlalu cepat, silakan diinterupsi peserta, tidak apa-apa. Nah, Januari
Kemudian pilih tanggalnya, misalnya Agustus atau Juli. Date form to berarti sampai tanggal hari ini saya coba. Kemudian kita filter. Nggak usah difilter. Ini cloud covernya bisa difilter berapa persen. Bisa diisi 10%. Jadi yang cuma muncul itu data-data yang tutupan awannya 10%. Nah ini semoga tidak lama dia mencarinya. Nanti klik find. Nah dia akan mencari data yang dimiliki oleh Copernicus. Silakan ditunggu dulu. Oke, sembari menunggu, jadi sebelum kita menggunakan data, kita harus kenalan sama datanya. Sebenarnya apa itu data citra satelit Sentinel-2? Bagaimana karakteristiknya kemarin yang saya sebut? Bagaimana resolusi spasialnya? Bagaimana resolusi temporalnya? Bagaimana resolusi radiometriknya? Kemudian bagaimana resolusi spektralnya? Nah, kalau dari resolusi spektralnya, dia punya 1, 2, 6, 12, 13 band. Ada 8 sama 8A. Kemudian bagaimana resolusi spasialnya? Dia berbeda-beda macam-macam. Ada yang 60 meter, ada yang 10 meter, ada yang 20 meter, ini near-nya juga 10 meter, kemudian ada yang 60 meter. Nah, kalau dilihat filenya kemarin yang data citranya, coba kita cek. Nah, jadi dia sesuai, ada 13. Jadi ini masing-masing file adalah band-bandnya. Band 1, band 2, 3, 4, dan seterusnya. Sesuai dengan karakteristiknya tadi. Jadi apa itu band 2? Band 2 itu ada di spektral biru. Kalau band 3-nya dia green, band 4-nya red, band 5-nya vegetation age. Near-nya band 8. Coba kita lihat Landsat. Kalau Landsat dia band 8-nya itu band pankromatik. Di mana band near-nya dia ada di band 5. Nah, jadi kenapa kita harus tahu karakteristiknya data sebelum dipakai? Karena kalau kita seringnya pakai data Landsat, terus kita bilang, oh data band 4 itu red, band 5 itu near. Padahal band 5-nya di Sentinel-2 itu bukan near, dia vegetation red. Sedangkan band near-nya itu ada di band 8. Makanya itu kita harus paham bagaimana karakteristik data citranya. Nah, kemudian ada juga resolusi radiometriknya. Resolusi radiometriknya Landsat 8 sama Sentinel-2 juga berbeda. Kalau Landsat 8 itu dia menyimpan 16 bit. Kalau Sentinel-2 dia menyimpan 12 bit. Berarti kalau 16 bit dia 2 pangkat 16. Jadi ada 60.000 sekian tingkatan warna. Kalau 2 pangkat 14, nanti bisa dihitung kalkulatornya. 2 pangkat 12 bit, itu dia sekitar 4 ribuan warna. Oke, coba kita cek kembali kuantumnya. Sudah muncul. Nah, jadi di sini sudah muncul data-datanya. Ini levelnya level 1C, ada yang level 2A. Sama ini tanggal perekamannya. Saya besarkan. Nah, ini cloud covernya, persen covernya tadi tuh. Jadi kan tadi kita memfilter 10%. Nah, di sini yang muncul semua yang ada di bawah 10%. Nah, kemarin itu yang dipilih 2019 1022. 2019 10. Nah, ini 22. Yang ini datanya kemarin yang saya downloadkan. Nah, ini datanya. Jadi ini acquisition date-nya. Ini tanggalnya 22 Oktober 2019, jam perekamannya itu 02.07.19. 02.07 di sini waktu UTC 0 atau GMT 0. Kalau kita di Sulawesi Selatan kan masuk ke
GMT plus 8. Jadi kalau mau tahu jam rekamannya ini kapan, ya berarti harus ditambahkan 8, 8, 9, 10. Berarti dia 10, jam 10 lewat 7 menit, detik ke-19 dia rekam untuk area ini, area Parepare. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Nah, harus diklik dulu display preview image highlight in map, supaya dia tampil di mapnya. Diklik yang ini, dan ditunggu nanti dia tampil quick look-nya di sini. Nah, ini masih previewnya saja, makanya dia blur. Jadi ini kemarin data yang saya coba downloadnya. Nah, untuk mendownload datanya, ini silakan dicentang. Kalau centang ini only if preview in layers. Jadi kalau dicentang ini dia akan mendownload data yang ada di sini saja, yang previewnya kita buka. Kalau tidak dicentang, dia akan mendownload semua datanya. Ada 20, dia download semua. Jadi supaya satu saja di-download, centang yang only if preview in layer. Nah, kemudian karena kita nanti mau coba sendiri pre-processing image-nya, tidak usah dicentang yang pre-process image, di-uncheck. Nah, kemudian yang ini load bands in QGIS. Jadi setelah dia mendownload, langsung dia buka di software QGIS-nya. Bisa dicentang, bisa tidak. Kalau tidak dicentang, nanti dia harus kita buka manual. Nah, kalau sudah dipilih datanya, tinggal di run. Run, kemudian tentukan folder penyimpanannya. Misalnya di sini saya ada folder workshop, data workshop, dan nanti dia akan menyimpan di folder data workshop. Jadi kita tidak menentukan nama foldernya, tapi menentukan folder mana tempat penyimpanannya. Nah, nanti dia akan menyimpan seperti ini namanya, L1C, T50 MKA, waktu perekamannya, tanggalnya, jamnya, dan seterusnya. Nah, kalau kita pencet select folder, data workshop, select folder, nanti dia langsung running download. Nah, karena di sini downloadnya lama, kemarin saya download itu hampir 1 jam lebih, jadi tidak kita praktikan ya. Nah, tapi nanti teman-teman kalau mau download data Sentinel-2 lewat sini, silakan di running, select folder, nanti dia running otomatis. Nah, itu menunggunya lama sekali, jadi tidak saya demokan di sini. Nanti waktu kita habis cuma menunggu pendownloadan. Oke, mungkin tentang download data, ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana kepada peserta? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Ya, Kak. Oke, seperti itu cara download datanya. Nah, kemudian di sini ada dua, level 1C sama level 2A. Coba kita lihat bedanya. Ini level 1C untuk tanggal 22, ada level 2-nya. Nah, level 2-nya. Apa bedanya level 1C sama level 2? Kalau level 2 itu terlihat previewnya berbeda ya. Nah, kalau level 1C itu dia belum terkoreksi atmosferik. Kemarin yang saya jelaskan. Kalau level 2A itu sudah terkoreksi atmosferik. Jadi kalau pakai data level 2A, tidak perlu lagi repot-repot melakukan koreksi atmosferik. Seperti itu. Jadi dulu itu tidak pernah dia sediakan data-data yang sudah terkoreksi atmosferik, tapi sejauh ini semakin berkembang gitu ya. Mereka juga mengolahkan. Jadi istilahnya user itu bisa tinggal pakai sebenarnya. Tapi kan kalau tinggal pakai kita harus tahu apa proses di baliknya toh. Jadi makanya sekarang kita coba dulu olah yang level 1C. Jadi secara visual dia seperti ini. Kasih terlihat hash-nya. Hash itu kabut, jadi seperti berkabut datanya. Nah, setelah dikoreksi seperti ini. Dia lebih jelas. Nah, apa bedanya level 1C sama level 2A? Level 1C ini masih nilai top of atmospheric. Kemarin yang masih ada gangguan atmosfernya yang terekam di sensornya satelit penginderaan jauh. Kalau level 2A
sudah dihilangkan itu pengaruh partikel-partikel atau molekul yang ada di atmosfer. Jadi dia sudah menggambarkan nilai surface reflectance-nya. Nah, jadi apa itu surface reflectance? Kemarin yang saya bilang dia perbandingan antara energi yang masuk dari matahari kemudian dengan yang diterima oleh sensor. Itu namanya reflectance. Nah, reflectance ada dua. Ada yang reflectance top of atmospheric, ada yang surface reflectance. Nah, kalau reflectance top of atmospheric itu tadi, dia masih ada pengaruh atmosfernya. Kalau reflectance yang surface, dia berarti sudah tidak ada pengaruh atmosfernya. Jadi itu sudah sama nilainya ketika mengukur di lapangan, mengukur berapa persentase reflektansinya objek tertentu. Misalnya vegetasi dia reflektansinya di band merah itu 0,5. Nah mungkin kalau masih ada efek atmosfernya dia bukan 0,5, tapi ada penambahan sedikit ke 0, pengurangan, misalnya dia ke 0,3 karena ada pengaruh band birunya. Khusus untuk di band-band yang terpengaruh dengan efek atmosfer. Nah, apa yang terpengaruh efek atmosfer? Dia band yang panjang gelombangnya itu pendek, di biru dan hijau. Kenapa biru dan hijau yang terpengaruh? Karena partikel-partikel di atmosfer itu ukurannya hampir sama dengan gelombang biru sama hijau. Mungkin teman-teman yang fisika di sini lebih sering bermain dengan panjang gelombang dan sebagainya. Kebetulan saya anak geografi, jadi ini pun saya pelajari mandiri begitu. Jadi silakan nanti dikoreksi kalau misalnya ada saya salah menjelaskan tentang konsep fisikanya. Oke? Maaf Kak, Jadi, katanya jangan kayak terlalu cepat Kak. oh ya. Jadi sampai mana ini saya ulang yang perbedaan level 1C sama 2A. Intinya tadi kalau level 1C itu belum terkoreksi atmosferik. Kalau yang level 2A sudah terkoreksi atmosferik. Bagaimana caranya? Saya tahu. Itu semua ada di dokumennya Sentinel. Jadi apapun sebelum pakai data, cari dulu dokumen user guide-nya. Sama misalnya kita mungkin sudah tidak ada, mau pakai elektronik baru begitu. Ada buku panduannya sama dengan citra satelit. Dia punya user guide-nya. Bisa dicari Sentinel 2 produk. Nah, ini ada user guide-nya. Moderator nanti tolong ingatkan kalau waktunya sudah mau habis ya. Iya Kak. Nah, ini dia bedanya. Ada level 1C sama level 2A. Ada level 1C itu top of atmospheric. Jadi dia nilai reflektansi itu masih ada pengaruh atmosfer. Kalau level 2A sudah terkoreksi atmosfer. Ini ada juga processing levelnya. Ada level 0, level 1, sama level 2. Yang disediakan untuk di-download itu level 1. Nah, level 1 sendiri ada 3. Ada 1A, 1B, sama 1C. Yang disediakan karena sudah siap pakai itu yang level 1C. Sini keterangannya processing menggunakan level 1B dari data 1A, kemudian diolah ke 1B, kemudian diolah ke 1C. Nah, jadi 1C itu data level 1B yang sudah diolah. Sini dia jelaskan applies radiometric and geometric correction, termasuk ortorektifikasi dan spatial registration. Jadi sudah ada koreksi radiometriknya. Kalau kemarin kan saya jelaskan di sini. Sebentar, saya buka slide-nya. Nah, kemarin kan saya jelaskan dari data raw digital number ke radiance, kemudian ke reflectance. Nah, untuk yang data Sentinel 1C itu, dia sudah masuk ke nilai yang sudah terkoreksi dari digital number ke nilai reflectance top of atmospheric. Dia masuk ke sini, masih ada efek atmosfernya. Jadi dia bukan lagi menyimpan nilai yang digital number dari 0 sampai tadi 40.000 sekian, tapi dia sudah ubah ke
satuannya top of atmospheric reflectance. Nah, tugasnya nanti kita ini akan mengubah ke surface reflectance-nya. Nah, kembali lagi di sini, dia jelaskan apa itu level 1C. Ini processing-nya ada semua di sini. Sebentar, mau jelaskan. Produk 1C. Nah, ini dijelaskan. Jadi level 1C itu dia sudah auto image. Jadi sudah diproyeksikan ke UTM. Kemarin saya jelaskan. Jadi data tadi itu dia berarti sudah diproyeksikan ke UTM zonanya Sulawesi Selatan. Dia ada di UTM 50S. Kemudian sudah dikoreksi menggunakan data digital elevation model. Namanya proses ortorektifikasi. Nah, ini yang dikatakan kemarin sudah terkoreksi sistematis. Jadi user tidak perlu terlalu susah-susah lagi untuk mengkoreksinya. Cukup sesuai dengan apa yang nanti dia butuhkan. Nah, provided in TOA reflectance. Jadi dia sudah menyediakan nilai pikselnya itu sudah menjadi top of atmospheric reflectance. Dan tersedia parameter untuk mengubah kembali ke radian. Nah, terus dia bilang juga ada datanya 10 meter, 20 meter, sama 60 meter. Nah, itulah level 1C. Jadi sekali lagi kalau mau pakai data, cek dulu bagaimana karakteristiknya atau level-level yang ada di situ supaya nanti kita bingung dan tahu proses apa yang akan dilakukan terhadap citra. Oke, langsung kita coba. Ini saya close. Kak, ada yang bertanya, Kak. Iya, silakan. Lewat chat atau iya Kak, yang di chat. langsung bertanya saja, enggak apa-apa. Katanya kalau ArcGIS kan punya tipe seperti 10.3, kalau QGIS apakah juga punya tipe seperti itu? Oh iya, ini yang saya pakai ArcGIS 10 Quantum GIS 310. Nah, kemarin dia baru rilis yang versi 312. Bisa dicek di websitenya. Mau saya bukakan? Cek sama-sama saja. QGIS, gampang tinggal cari QGIS. Nah, download QGIS. Nanti dia kasih tahu apa versi yang terbarunya. Oh, 3.14, maaf. Jadi di sini terbarunya 3.14. Tapi saya pakai yang 3.10 yang sudah long term release repository. More stable dia bilang di sini. Jadi biasanya kalau yang belum stabil itu masih agak banyak bug-nya. Tapi di sini riches on feature. Jadi banyak fitur yang ditambahkan di 3.14. Jadi begitu versinya, sama software juga. Dia selalu update, lumayan sering ini diupdate untuk yang QGIS-nya. Oke, sekarang kita kembali ke yang gimana yang bertanya, ada lagi? Iya Kak, dari Kak Wilda, apa bedanya data Sentinel, Landsat yang dari USGS sama yang dari web yang dipakai ini Kak? Oh, sama. Sama datanya. Cuma struktur penyimpanannya saja yang beda. Saya tunjukkan data. Nah, ini kalau download lewat web, dia seperti ini. Formatnya zip. Zip kalau diekstrak. Saya ekstrakkan. S2B. Nah, ini dia. Nah, dia seperti ini. Jadi dia dibagi-bagi. Jadi ini format bakunya sebenarnya. Tapi kalau download kalau kita mendownload via tadi QGIS, dia langsung menyimpan di satu folder yang sama untuk metadata sama band-bandnya. Kalau dari webnya tadi dia bagi-bagi seperti ini. Nah, di mana data-data citranya itu disimpan di granul.
kemudian di IMG data. Ini dia bandnya. Itu bedanya. Tapi secara data dia pasti sama karena sumbernya itu sama. Jadi QuantumJS tidak buat sendiri penyimpanannya seperti itu. Oke, ada lagi? Sama juga seperti Lancet. Datanya itu sama. Nah, tapi kalau mendownload Sentinel-2 tadi lewat webnya harus menunggu 1 hari baru dia online-kan. Seperti itu. Makanya kalau mau download Sentinel-2 lewat QuantumJS saja. Kalau tidak mau menunggu 1 hari untuk diaktifkan. Setelah menunggu 1 hari, mendownload lagi agak lama. Hampir 3 jam lewat servernya. Oke, kita kembali ya ke SCP-nya. Nah, jadi setelah di-download, kita bisa buka datanya. Bagaimana cara buka datanya? Masuk ke band set. Nah, dari band set ini, kita open a file. Buka file-filenya atau data gambarnya. Misalnya data workshop. Kemudian, pilih yang L1C tadi. Pilih band yang mau dipakai. Diselect semua, terus open. Nah, dia masuk semua ke sini, datanya. Sekaligus dia masuk ke layernya. Nah, ini muncul datanya seperti ini. Jadi ini band 12, band 11, seterusnya. Nah, jadi bagaimana kita mau lihat misalnya bandnya? Saya bawakan kembali ini. Band untuk Lancet, Sentinel. Nah ini, misalnya sekarang kita bandingkan yang band 3 sama band 8 yang mirip. Mau saya tunjukkan apa karakteristiknya. Nah, di sini band 3 sama band 8. Nah, terlihat sekali bedanya antara band 3 sama band 8. Band 8 itu dia band near inframerah atau near infrared. Kalau yang 3 tadi dia band green. Nah, masing-masing band di sini dia merekam reflektansinya objek atau seberapa cerah energi yang kembali dipantulkan dari matahari. Jadi kalau band 4 kenapa kira-kira di sini dia lebih cerah? Nah, karena band 8 karena ini yang cerah ini adalah vegetasi atau tumbuhan, tanaman. Nah, dia tanaman di sini lebih cerah. Kenapa bisa lebih cerah? Karena tadi itu tanaman punya klorofil yang dia bisa memantulkan saluran inframerah dekat atau near inframerah lebih peka. Jadi kenapa kalau misalnya kita mau menganalisis vegetasi, kita lihat atau menggunakan data-data yang band 8. Kalau misalnya yang band 3, dia juga lebih cerah yang vegetasinya karena dia respon terhadap saluran hijau. Jadi bagaimana kita mengenali objek dari suatu citra itu berdasarkan karakteristik spektralnya. Nah, yang ini seperti ini. Nah, ini kelihatan vegetasi di sini ada dia tinggi sekali. Nah, dia tinggi sekali ini di panjang gelombang yang near inframerah. Makanya kenapa kalau kita buka datanya, dia yang near inframerah itu vegetasi lebih cerah tampilannya. Jelas ya? Untuk konsepnya dari masing-masing kenapa data citra itu dipisahkan band-band atau ada multispektralnya.
Karena itulah yang dipakai untuk analisis untuk informasi. Oke, dari situ kalau sudah terbuka datanya, kita bisa lakukan untuk pre-processing-nya. Nah, pre-processing yang akan kita lakukan di sini menggunakan dose atmospheric correction. Nah, apa itu dose atmospheric correction? Itu dia menghilangkan efek atmosfer tapi berdasarkan statistik citra saja. Jadi dia tidak lebih akurat dibanding dengan atmosferik yang metode atmosferik yang absolut atau yang kita punya data lapangan untuk mengkoreksi sesuai kondisi atmosfernya. Jadi misalnya data ini perekaman tanggal 22 Oktober. Nah, jadi bagaimana cara mengkoreksi berdasarkan data atmosferiknya? Kita harus punya data-data lapangannya. Kalau mau secara absolut. Seperti itu. Nah, untuk yang di semi-automatic classification plugin ini, dia menyediakan yang metode DOS saja. DOS atmospheric correction. Nah, bagaimana caranya kita melakukan DOS atmospheric correction? Pertama pilih yang Sentinel-2, jangan sampai tertukar ya. Ini yang Landsat 8, ini yang Sentinel-2. Nah, buka datanya. Directory containing Sentinel-2 bands. Berarti kita membuka folder yang berisi data-data Sentinel-2-nya, band-nya, semua data citranya yang tadi. Ini ya, foldernya kan ini tadi. Nah, pilih foldernya, terus select folder. Dia akan otomatis menginput seluruh file JP2 atau file citra yang ada di folder tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, setelah itu dia butuh metadata file atau MTD-MSI-nya. Kenapa dia butuh metadatanya? Karena dia butuh statistik citranya. Jadi tadi saya bilang dia berdasarkan cuma berdasarkan image, tidak berdasarkan data lapangan. Jadi dia butuh data citranya. Data metadatanya. Mana yang disebut dengan metadata? File MTD-nya. Biasanya disimpan dalam bentuk XML. Nah, ini dia, MTD MSL1C. Ini namanya metadata citra. Jadi kalau mau olah data, misalnya dikopikan ke temannya. Jangan cuma dikopikan yang JP2-nya saja, tapi kopikan satu foldernya sama file metadatanya juga. Karena di situ informasi penting yang ada di suatu citra. Sama juga dengan Landsat. Jangan kopikan gambarnya saja, kopikan juga metadatanya. Gitu, jangan sampai hilang. Nah, di sini klik yang MTD-MS L1C, kemudian open. Nah, di sini yang akan kita lakukan mengkoreksi DOS atmospheric correction. Kemudian hanya kita lakukan ke band biru dan band hijau saja. Kenapa band biru sama band hijau saja? Karena itu yang banyak terpengaruh oleh atmosfer. Tapi menurut yang bikin algoritma DOS ini, itu bisa diterapkan juga ke seluruh data citranya. Seperti itu. Nah, kemudian yang akan kita olah tidak semua bandnya, cuma band-band tertentu saja. Nah, dari sini kita olah yang resolusi spasialnya 10 meter sama 20 meter saja. Berarti yang mau dihilangkan itu band 1, kemudian band 9 sama band 10-nya. Di-remove dari list yang akan diproses. Cara meremove-nya, klik bandnya ini band 1, saya hilangkan, klik, kemudian pilih yang ini, tanda minus, delete row. Yes. Nah, sekarang dia hilang. Kemudian band berapa? 9 sama 10-nya. Band 9. Ini band 9 ini ya. 9 remove. Band 10-nya juga remove. Di delete row. Nah, oke, kalau sudah semua ini di apply DOS, kemudian only to blue band and green band. Kemudian ada di sini use no data value.
Jadi karena di sini citranya mengolah berdasarkan statistik citranya, jadi kita harus menghilangkan yang no data value-nya. Jadi nilai nolnya itu tidak usah digunakan citranya, makanya dia harus dicentang di sini. Jadi kan biasanya citra itu ada bagiannya yang hitam, itu data-data yang tidak terekam kan dia kotak. Kalau misalnya familiar dengan data citra, dia ada bagian potongannya yang sebenarnya di situ no data. No data itu nilainya 0. Nah, nilai 0 itu tidak bisa dipakai untuk processing di DOS-nya. Nah, nanti DOS-nya dia bingung, ini nilai 0 sebenarnya nilai citranya atau bukan. Nah, makanya harus dicentang, use no data value. Nah, di sini saya perlihatkan dulu. Nah, ini kelihatannya. Coba perhatikan di sini, masing-masing. 0 sampai 8603. Kemudian band 4 itu 0 sampai 946. Kemudian band 8 itu 0 sampai 9779. Nah, ini itu nilai reflektans. Nilai reflektans yang disimpan dalam satuan 10.000. Nah, jadi range datanya untuk nilai pikselnya untuk yang band 3 misalnya, dia 0 sampai 8603, 8603. Nah, kalau dibagi 10.000, berarti dia 0 sampai 0,8603. Nah, itu yang disebut nilai top of atmospheric reflectance. Jadi nilai reflectance itu berkisar dari skalanya 0 sampai 1. Jadi kalau dia nilainya 0,5 berarti dia memantulkan 5%. Kalau dia 0,8, 8%. Di sini maksimalnya untuk band 3 8.603, berarti dia 0,83. Begitu range-nya. Kalau yang band 4 dia 0 sampai 0,9. Nah, kemudian coba kita lihat yang band 2. Nah, band 2 di sini dia 174. Berarti dia ada pantulan 0,174 sampai dengan 0,8548. Nah, proses DOS ini dia ingin mengkoreksi, berarti ada gangguan atmosfer yang terjadi di saat perekaman. Bagaimana bisa tahu? Dari band 2-nya ini. Band 2-nya kan band biru. Jadi band biru ini yang terpengaruh oleh atmosfer. Nah, asumsinya di koreksi DOS ini dia menganggap harusnya di band green itu, band biru maaf, dia pantulannya itu minimal 0,01. Nah, kalau di sini kita lihat dia 0,174. Berarti ada selisih. Nah, itulah yang dikoreksi sama metode DOS ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini dia range-nya 0,174 sampai 0,854. 0,0174 sampai 0,854. Nah, menurut DOS ini dia harusnya mencapai 0,01 saja. Berarti masih ada selisih, tapi sedikit sekali. Kalau citranya banyak, tebal haze-nya atau sangat berkabut, dia kemungkinan dia lebih tinggi di sini nilai minimum pada band birunya. Nah, itu yang mau dikoreksi di melalui semi automatic classification plugin. Nah, oke, kalau sudah ditentukan semuanya, tinggal di running. Pencetran. Nah, pencetran nanti dia meminta di mana penyimpanannya mau disimpan. Tentukan folder penyimpanannya, bisa bikin folder baru. Saya coba bikin hasil pengolahan. Nah, pilih foldernya hasil pengolahan, kemudian select folder. Nah, nanti dia akan running seperti ini. Kalau kecepatannya, runningnya mungkin tergantung dari perangkat masing-masing yang digunakan. Ini kira-kira 5 menit kemarin saya coba. Semoga tidak error. Nah, ini prosesnya DOS B02, berarti dia sedang olah yang B2 dan seterusnya.
Mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil menunggu. Ada, Kak. Oh, yang masukkan layer OSM-nya perlu ganti proyeksinya tidak? Misal menyesuaikan dengan zona IPM. Tidak perlu untuk yang masukkan OSM-nya. Karena dia pakai yang geografik. Jadi dia menyesuaikan langsung. Dia bisa teroverlay. Ini sudah cukup. Seperti itu mungkin dari Bapak Mulyanto dari UGM. Oke. Coba kita kembali lagi. Selesai. Sebentar kayaknya error share screen-nya. Ternyata quantum G saya yang crash. Dia close. Kak Atar, Iya. ada yang mau bertanya lagi, Kak? Mau Dari Kak bertanya Hani paham ya? nilai reflektans cuma dilakukan di band tampak saja dan band thermal cukup diubah ke nilai radian saja. Iya, kalau yang untuk dos ini yang diubah ke nilai reflektans yang band yang non thermal. Kalau thermal dia kan mengukurnya emisivitas. Jadi bukan dari reflektansnya objek. Seperti itu. Jadi kalau band thermal dia perlakuannya berbeda, makanya tadi kalau di pengolahan data Landsat itu dia di remove juga yang band thermalnya untuk proses dosnya. Kecuali kita mau ubah dari brightness temperatur ke Celsius, nah itu baru dimasukkan band thermalnya seperti itu. Jadi beda ya, kalau thermal itu dia merekamnya emisivitas. Bagaimana penanya? Baik, Kak, bertanya. Sebentar saya bukan kuantumnya. Ternyata crash. Nah ini kuantum saya terclose. Proses. Ada peserta yang coba running dosnya? Sudah selesai atau belum? Bagaimana kepada peserta? Ada yang mengalami kendala saat prosesnya? Yang punya saya di sini tadi terus. Kita proses lagi.
Nah, jadi tadi seperti itu ya cara pengolahannya. Satu. BN 9 sama BN 10. Pilih foldernya workshop. Nah, nanti prosesnya dia muncul di sini. Sebenarnya saya sudah punya hasil pengolahannya. Kalau tidak berhasil yang ini, kita buka kembali. Sudah saya olah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin peserta ada yang ingin ditanyakan. Oke, sembari menunggu saya bukakan dokumen help-nya. Iya, Nah, jadi SCP tadi dia punya dokumen manualnya, cara penggunaannya. Jadi dia ada tutorialnya juga, ada cara pengolahannya, pre-processing, processing, dan sebagainya. Lumayan lengkap dia jelaskan di situ. Nah, ini tadi bagaimana, apa saja yang bisa diolah. Sentinel-2 itu band 2, 3, 4, 8A, 11, 12. Kemudian di sini dia jelaskan, tadi pertanyaannya peserta, ada yang ditanya lensa 8. Apa yang bisa diolah? Di sini ada band 2, 3, 4, 5, 6, sama 7. Jadi itu yang dipakai untuk yang pre-processing loss-nya. Nah, di sini juga dibilang lensa thermal infrared band is excluded atau tidak diikutkan dalam pengolahan. Sama klasifikasi juga dia tidak dipakai karena dia berkaitan dengan temperatur, bukan nilai reflektansnya objek. Sebelum selesai. Kemudian apa di baliknya? Nah, ini sebenarnya yang terjadi di baliknya proses DOS tersebut, proses matematis yang terjadi. Ini rumus-rumusnya. Mungkin kalau nanti dibaca sendiri pusing. Jadi intinya dia itu mengubah dari nilai radians ke reflectance. Dari radians sensor digital number ke top of atmospheric reflectance. Tapi karena tadi kita pakainya data Sentinel yang sudah top of atmospheric, jadi tidak melalui proses yang ini. Karena datanya levelnya tadi sudah nilai top of atmospheric reflectance. Nah, dia berarti tinggal mengubah dari top of atmospheric reflectance tadi ke nilai surface reflectance. Kalau kita olah data Landsat, dia prosesnya dari radiance at sensor dulu. Jadi nilai radiansnya diubah dulu dari spectral radiance ke sensor. Nah, rumusnya ini dia. ML kali Kcal plus AL. Apa itu ML? Dia radiance multiband. Kemudian apa itu Kcalnya? Dia dari radiance at bandnya. Kemudian apa itu DN? Nilai pikselnya.
Jadi bagaimana supaya mendapatkan radiance at sensor itu menggunakan rumus ini kalau di software. Jadi proses matematis yang terjadi pada saat pengolahan. Karena yang diolah adalah nilai pikselnya. Jadi perhitungan sebenarnya yang ada di situ. Kemudian di sini dari mana kita bisa dapat radiance multibandnya, radiance at bandnya. Ini semua ada di metadatanya. Makanya kenapa tadi saya bilang kita tidak boleh menghilangkan metadatanya. Dan kenapa pada saat proses tadi dia minta file metadata. Karena dia butuh parameter-parameter ini. Ini juga ISAN, ini ada di metadata semua. Solar zenith angle. Jadi itu sudut mataharinya, dia menyinari suatu wilayah itu berapa derajat. Kemudian D, Earth Sun distance. Nah, jarak matahari ke bumi itu juga dipakai untuk mengkoreksi ke top of atmospheric. Maaf Kak, ya. Ada lagi Kak yang bertanya. Ya, Kali paham dah. Nilai ESAN dapat dari mana? Nilai ESAN ada di metadatanya. Kalau lensa 8 ada di metadatanya. Ada penjelasannya di bawah sini sebentar. Nah, ini ESAN values for Lancet band. Kalau tidak tersedia dia bisa dihitung. Nah, ini dulu. Nah, for Lancet 8, ESAN can be calculated as ini rumusnya. Tadi jadi yang menanyakan bagaimana mendapatkan ISAN-nya pakai rumus ini. Dihitung manual, bisa di Excel. Nah, radiance maksimumnya ini sama reflektan maksimumnya ini ada di bandnya, ada di metadatanya, maaf. Nah, dia itu beda-beda tiap bandnya. Jadi ESAN yang band 1 dihitung dulu, band 2 dihitung dulu, band 3 dihitung dulu. Jadi tiap band itu nilai radiance maksimum sama reflektans maksimumnya beda-beda. Begitu cara menghitung ESAN-nya. Nah, kalau Sentinel-2 kebetulan ESAN-nya itu sudah ada di metadatanya. Mohon maaf kalau yang lensa 8 harus dihitung menggunakan rumus ini. Kak, katanya nilai Pi-nya sama dengan berapa, Kak? Nilai V-nya nilai V 3,14. Sekian. Kalau D ini kan jarak matahari sensor. Bisa dibuka di ini. Penjelasan detailnya untuk menghitung ESAN-nya. Ini menggunakan script. Nah, tapi intinya rumusnya seperti ini. Radiance maksimum per reflecting maksimum. Oke, ada lagi? Kita cek. Bagaimana Kak? Hani paham dah. Oke, baik Kak. Oke. Untuk peserta yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Langsung saja. Iya, langsung saja, tidak apa-apa. Iya. Oke, di sini selesai proses koreksi dosnya. Jadi langsung masuk ya. Di sini namanya ada tambahan RT depannya. RT L1C, bukan RT rukun tetangga ya. Reflektans ini maksudnya. RT L1C, RT L1C, band 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, sama 8A. Nah, apa bedanya sama data yang sebelumnya? Ini kita lihat. Tadi kan saya bilang ribuan nilainya, tak? Nah, ini sekarang sudah berubah jadi 0,0293 sampai 1. Kemudian 0,022 sampai 1. 0,0024 sampai 1. Coba kita lihat tadi yang band birunya. Nah, band birunya di sini sudah kurang dari 0,01 reflektansnya. Berarti dia sudah terkoreksi dos atau terkoreksi atmosferik secara relatif. Nah, tentunya yang relatif ini hasilnya tidak lebih akurat dibanding yang pengukuran lapangan langsung atau yang model-model absolut tadi yang ada. Saya jelaskan kemarin di Flash menggunakan software yang berbeda, tapi seperti itu banyak metode untuk koreksi atmosferik. Nah, salah satunya yang mudah digunakan itu yang ini.
Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana cara memotong citranya? Nah, ini kan terlalu besar. Misalnya kita mau potong daerah tertentu. Kita bisa gunakan clip multiple raster. Nah, clip multiple raster di sini dia menggunakan input yang ada di band set. Di mana ini band set? Band set ada di sini. Band set. Nah, jadi dia akan memotong seluruh data citra yang ada di band set ini. Oke. Nah, ini settingnya ke band set Sentinel 2. Sentinel 2. Nah, ini urutannya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11, 12. Kembali ke menu pre-processing, pilih yang clip multiple raster. Nah, kemudian pilih yang select input band, band set 1. Kita lihat di sini band setnya, band set 1. Jadi yang mau dipotong ini 10 gambar ini, yang sudah tadi kita koreksi, yang ada RT di depan. Coba kita cek. Nah, ini tadi folder hasil pengolahannya sekarang berisi band-band yang sudah dikoreksi, ada 10 macam, ada 10 band. Kemudian kalau sudah ditentukan band setnya, masuk klik multiple raster, select input band. Nah, bagaimana caranya mengklip? Ada dua cara. Ada bisa menggunakan save file, use vector clipping, di-add dulu filenya, vektornya, atau pakai yang ini, koordinat. Sama tadi kayak mau mendownload data. Ini yang plus ini, set area in the map. Set area in the map, dan zoom, kira-kira mana yang mau dipotong. Di sini saya potong separe-pare saja. Klik kiri untuk pojok kiri atas, klik kanan untuk pojok kanan bawah. Kalau mau dikecilkan lagi, potong seperti ini. Oke, kalau sudah ditentukan ini, jadi nanti dia terpotong sekecil ini. Kalau sudah ditentukan, kembali lagi ke semi automatic classification pluginnya, kemudian pencet run. Kalau run-nya, nah di sini di select foldernya, folder penyimpanannya di mana hasil pengolahan, select folder. Nah, dieksekusi. Muncul lagi di sini executing, please wait 20%. Nah, itu tandanya kalau sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini di hasilnya, klip. Ada klip di depannya, klip RT. Oke. Coba kita lihat foldernya, di sini juga sudah bertambah. Klip RT sekian. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini data terkoreksi DOS atmosferik dan sudah dipotong. Coba saya remove. Kita remove yang besar ini. Atau kita bisa di hide caranya di blok dulu semua, terus hide selected layer. Sama yang ini juga. Di hide saja. Oke. Nah, sekarang kita punya data citra yang sudah terpotong. Nah, ini kan belum ada warnanya, jadi kita bisa menggunakan virtual band untuk mengkompositkannya. Kalau mungkin yang familiar di sini ada namanya komposit warna di dalam pengolahan data citra untuk visualisasinya. Coba sharing semua.
supaya tidak berat, remove semua. Oke, kemudian kita refresh ini, masuk ke band set, refresh. Sini juga kita reset saja. Reset. Oke. Kemudian pilih tadi dibuka filenya yang sudah terklip. Klik yang ini, open a file, kemudian pilih yang clip, yang depannya clip. Masuk ke folder penyimpanannya tadi, pilih yang clip. Clip. Kemudian open. Open. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Pencet saja yang ini. Sort band by name. Jadi dia akan urutkan otomatis dari 2, 3 sampai 8. Pilih yang Sentinel 2 band. Nah, dia berurutan sesuai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11, dan 12. Nah, ketika kita masukkan di sini, dia otomatis ter-add di layernya. Itu. Nah, setelah di-add di layernya, kita bisa menggunakan RGB-nya. Bagaimana menyeting RGB-nya? Masuk ke Basic Tool. Dari Basic Tool masuk ke RGB List. Nah, di sini RGB List 321, terus 432. Berarti maksudnya di sini nanti yang akan dimasukkan adalah di red itu band ketiga, green itu band kedua, dan blue itu band ke-1. Nah, urutan 321-nya ini berdasarkan di urutan band setnya. Nah, jadi band 2 di sini di urutan ke-1. Band 2 di 3. Kemudian band 2 di 1, band 3 di 2. Kemudian band 4 ada di urutan ketiga. Jadi perhatikan saja ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah disetting di sini, basic tool-nya, RGB list-nya, bisa ditutup. Kita masuk ke RGB di sini. Select RGB Color Composite. Kita pilih 321. Nah, muncul. Sekarang dia berwarna. 321. Nah, ini jadi namanya natural color. Band 321 itu dia kombinasinya berarti band red diberi warna merah, kemudian band green diberi warna green, band blue diberi warna blue. Makanya kenapa di sini sama dengan penampakannya seperti kita melihat mata manusia itu disebut sebagai natural color. Karena memang vegetasi itu dia refleksinya tinggi di band green. Nah, band green ini kita beri warna hijau. Ini kan RGB. RGB susunannya 321. Nah, 321 di sini adalah band 321, 432. Nah, apa itu 432? Dia red, green, dan blue. Seperti itu. Itu konsepnya komposit. Kemudian bagaimana kalau saya mau membuat vegetasinya merah? Terlihat merah. Berarti saya harus memasukkan band near-nya. Near di sini dia tinggi. Kita lihat ya. Band near dia vegetasinya harusnya lebih tinggi daripada band green. Kita lihat di sini band 8 itu ada di urutan band 7. Nah, saya akan membuat komposit warna dari band 8, 3 dan 8, kemudian 4 dan 3. Berarti 8, 4, 3 di sini, 7, kemudian 3 dan 2. 7, 3, 2, kita masuk ke basic tool-nya. Nah, di sini belum ada listnya, kita bikin saja. Ditambah ini lewat sini, add row, kemudian 7, 3, nah, sudah masuk list. Kita coba. Oke. Nah, sekarang ini tampilannya berubah. Kalau tadi 321 itu vegetasinya warna hijau,
Sekarang 732 vegetasinya warna merah. Kenapa warna merah? Karena dia kita beri warna merah itu menggunakan band 8. Band 8 itu band near inframerah. Jadi dia tinggi pantulannya. Jadi makanya kalau mau lihat vegetasi, kita menggunakan band near inframerah. Kalau teman-teman di sini yang menggunakan, yang pernah mengolah data NDVI, indeks vegetasi, kenapa pakai band red sama band near inframerah? Karena dia ada selisih yang jauh berbeda. Band vegetasi itu, band near inframerah itu tinggi pantulan di vegetasi, sedangkan band 3 itu rendah. Makanya digunakan sebagai indeks vegetasi. Seperti itu. Ini komposit warna. Oke. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Gimana moderator? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke koreksi geometrik. Kepada peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Lanjut nih kayaknya, Kak. Ya. Jadi tidak usah ada sesi tanya jawab khusus ya, langsung saja sampai terakhir. Iya. Gak apa-apa toh? Nggak apa-apa, Kak. Ya. Jadi peserta silakan kalau ada yang ingin tanyakan langsung saja. Jadi seperti itu. Ini komposit warna kalau sudah. Nah, jadi sekarang ini kita punya data yang terkoreksi atmosferik dan yang sudah terpotong. Dari mana ketahuan itu nilainya sudah berubah ke reflektans 0, sekian. Nah, bisa juga kalau tampilannya kurang bagus, bisa di zoom kemudian dipencet yang ini, lokal kumulatif, yang menyesuaikan nanti perubahan warnanya. Persen. Nah, kemudian ada satu lagi tentang preprocessing. Nah, kan tadi filenya ini terpisah-pisah. Ada 10. Kak, ada yang bertanya, Kak. Ya, silakan. Dari Kak Hanifah Hamdah, masih seputar TOA. Kalau di Landsat 8, preprocessing-nya pas mau dikoreksi DOS, nilai yang dihasilkan sudah jadi nilai surface reflection, Kak. Iya, surface reflectance tapi pakai metode DOS. Bagaimana Kak Hanifah? Tapi kalau mau lebih akurat, bisa pakai metode koreksi atmosfer yang lain. Ada namanya flash. Kembali ke panahnya Kak Hanifah. Sebentar saya tampilkan. Oh iya Kak. Nah ini. Nah jadi yang DOS ini, dia bila tidak tersedia data untuk koreksi absolut. Jadi dia relatif. Bagaimana, mana lebih akurat, absolut atau relatif? Jelas yang absolut. Karena dia menggunakan data lapangan. Atau dia menggunakan model-model yang sudah diteliti sebelumnya. Seperti ini, Flash, Quark, Adcore, Acon. Nah ini semua hasil modeling. Modeling bagaimana maksudnya? Dia sudah coba menggunakan citra tertentu, di lokasi tertentu, dan parameter atmosferik yang di lokasi penelitiannya. Nah inilah yang digunakan untuk diterapkan di lokasi lain. Sehingga dia membuat atmosferik modeling atau koreksi dengan algoritma yang dia buat. Nah untuk Flash, Quark, Acon sama Adcore di sini, dia kebetulan tidak bisa di running di Quantum GIS. Saya juga belum tahu caranya. Untuk yang di plugin ini dia cuma sediakan yang Dark Pixel Object Subtraction. Nah, kalau khusus yang Flash sama Quark ini ada di software namanya software Envy.
Kalau mau mengolah surface reflectance atau koreksi atmosferik menggunakan metode flash sama quark, silakan diolah di NV. Mungkin itu saja. Oh ya, kemudian kapan kita harus melakukan atmospheric correction sebenarnya? Jadi kalau misalnya sekedar klasifikasi penutup penggunaan lahan gitu, tidak diwajibkan sampai untuk melakukan koreksi atmosferik. Cukup menghilangkan, cukup pakai yang top of atmosferiknya saja bisa, atau pakai nilai digital numbernya saja bisa. Tapi kalau misalnya kita mau mengekstrak informasi geobiofisik atau yang memang berkaitan dengan karakteristik spektralnya suatu objek, nah itu harus kita koreksi atmosferik. Jadi misalnya saya mau kajian tentang mangrove, saya hitung, saya mau tahu surface reflectance-nya sebenarnya. Kenapa saya harus koreksi atmosferik? Supaya nilainya itu tidak terpengaruh sama faktor-faktor lain. Jadi kan kondisi atmosfer itu dinamis. Jadi misalnya tanggal 1 Januari dia reflektansinya sekian. Kemudian harusnya di tanggal yang tertentu dengan perubahan yang tidak terlalu jauh, dia reflektansinya masih mirip atau sama, tidak jauh berbeda. Sama juga misalnya objek benda mati, misalnya tanah atau batuan tertentu gitu. Dia kenapa kita harus koreksi atmosferik? Karena harusnya nilai spektralnya itu tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Misalnya jenis batu ini harusnya reflektasinya seperti ini dong. Tidak berubah ketika bulan Januari, Februari, Maret dari sebuah citra. Makanya itu harus dikoreksi atmosfer. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Untuk kembalikan dulu ke penanya. Dari Kak Hanifah, Kak, Ya. kalau lensetnya bisa tanpa koreksi atmosferik, Kak, kajian untuk dapat LST untuk geothermal. Iya, sepertinya tidak perlu. Dia coba dicari tahu lagi cara koreksi radiometriknya untuk yang data thermalnya coba ya. Harusnya ada di panduannya. Bagaimana Kak Hanifah? Sudah jelas dari Kak Hanifah, Kak. Nah ini, kalau yang untuk brightness temperatur dia cukup yang mengubah dari nilai digital ke Celsius. Jadi nanti kalau diolah pakai ini, preprocessing Landsat. Nah kalau dicentang yang brightness temperature in Celsius, dia sudah menampilkan nilai Celsiusnya. Seperti itu. Tapi coba dicari lagi saja referensinya. Mungkin ada perlakuan-perlakuan tertentu untuk koreksi band thermalnya. Ada juga dikenal dengan ya, SWA, split window algoritma. Coba dicari tahu tentang itu. Banyak yang terapkan untuk menurunkan informasi temperatur. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut. Ya, lanjut Kak. Ya, kemudian, nah ini tadi kan terpisah-pisah filenya. Nah ini bisa digabung jadi satu file gambar. Caranya pakai yang di preprocessing juga ke stack raster band. Mana yang di stack ada di input band 1. Nah jadi semua 10 band ini akan dijadikan satu file. Tinggal di run, masuk stack raster, isi 1, kemudian di run. Saya kasih nama stack jobs.
Oh ya, kalau misalnya mengolah data citra juga usahakan namanya tidak sembarangan. Jangan tulis oke 1, sip 2, sip 3, selesai, mantap. Insya Allah selesai. Nah, begitu jangan begitu ya. Supaya gampang tertrace. Di sini saya tulis stack clip dos. Kemudian bisa masukkan tanggalnya. Diedit saja. Tambahkan di depannya stack. Jadi informasinya tetap ada, tidak hilang ya. Terus save. Nanti dia running. Nah, itu ada bunyinya, berarti dia sudah selesai. Kemudian di hide. Nah, ini file yang sudah digabung. Coba kita cek filenya. Itu dia harusnya ada di sini. Nah, jadi dia 24,8 MB. Tadi kan 3 MB rata-rata digabung jadi satu file. Jadi 28 MB. 24. Oke. Nah, ini warnanya seperti ini. Nah, harus disetting. Klik kanan, kemudian properties, diatur komposit warnanya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai dengan urutan bandset yang kita buat tadi. Nih. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11, 12. Jadi harus dikompositkan dulu. Berarti kalau mau natural color, dia harus 3, 2, dan 1. Baik. Nah, di sini berubah. Oke. Kalau mau tadi yang merah vegetasinya, berarti red-nya pakai yang band 7. Play. Oke. Mungkin itu saja untuk koreksi radiometrik atmosferik menggunakan DOS. Kalau boleh saya beralih ke yang koreksi geometrik. Bagaimana peserta, ada yang ditanyakan? Kepada peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung raise hand atau mengetik di room chat. Oke, sekarang kita masuk ke koreksi geometrik. Nah, jadi setelah dikoreksi atmosferik, dilakukan koreksi geometrik. Tapi di sini kan tadi saya bilang, citra ini sudah terkoreksi geometris sistematis. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengkoreksi geometriknya. Bisa kita lihat di sini ya, posisinya. Dia sudah tidak jauh bergeser kalau berdasarkan street map-nya. Nah, ya. Hampir sama persis kan? Nah, coba kita add data jalannya tadi dari rupa bumi Indonesia. Vektor, layer, add vector layer. Dan buka datanya, masukkan jaringan jalan. Jalan LN 50K SHP file. Klik open. Klik add. Nah, sudah muncul data jalannya. Kemudian kalau mau dibawa warnanya, klik kanan. Kemudian properties. Pilih simple line. Di simbologi ya, simple line. Pilih warnanya. Misalnya di sini saya ubah ke hitam. Atau merah. Merah ini tebalnya bisa diatur. Oke. Coba kita lihat citranya. Nah, di sini sudah tidak terlalu bergeser. Oke. Jadi nanti yang akan kita coba untuk sudah tidak bergeser jauh. Nah, ini namanya koreksi sistematis. Pasti ada bergeser tapi tidak terlalu. Nah, koreksi yang
langsung pakai GCP kemarin yang saya jelaskan, itu biasanya diterapkan pada citra-citra resolusi citra satelit resolusi tinggi atau sangat tinggi. Oke, saya close datanya. Sekarang kita masuk ke koreksi geometrik. Semoga masih cukup. Jadi koreksi geometri kemarin ada saya kasih file atau workshop, ada dua. Ada sampel ortosistematis sama yang uncorrected, yang belum terkoreksi. Coba bisa di add datanya. Bisa langsung di drag. Masuk. Yang spot. Nah, ini datanya. Klik kanan, zoom to layer. Nah, ini jadi citra satelit spot. Kemudian ada citra satelit layers yang belum terkoreksi. Coba kita drag juga. Masuk. Terus zoom to layer. Nah, dia tidak kelihatan. Karena dia belum terkoreksi. Tidak ketahuan di mana posisinya. Tidak sama ini tadi. Nah, berarti yang mana yang mau dikoreksi? Itu citra yang PHR ini. Sample uncorrected. Dia tidak tampil. Oke, kita remove saja. Ini remove. Oke. Nah, sekarang kita punya, kemarin yang saya bilang metodenya ada image to map, ada image to image. Kalau image to map, kita menggunakan peta untuk menentukan koordinatnya. Kalau image to image, kita menggunakan citra satelit yang sudah terkoreksi. Kak, ada yang bertanya, Kak? Ya. Dari Kak Nur Ainun, kalau bisa dijelaskan sedikit tadi, Kak, tentang vegetasi dan NDVI pakai band 7 untuk yang merah vegetasinya. Kalau pakai yang band 2, 3, 4, bagaimana, Kak? Pengaruh warna saja atau ada yang lain misalnya? Saya pernah buat tentang kerapatan vegetasi, tapi cuma ikut langkah-langkah yang ada. Ya. Band 7 tadi yang di sini cuma berdasarkan urutan band setnya. Kan tadi ada band set kita atur tuh. Kebetulan sudah saya tutup. Jadi band setnya itu urutannya 2, 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 8A. Coba kita lihat filenya tadi. Band set 8. Hasil pengolahan. Nah ini tadi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A. Kenapa tadi saya kombinasinya itu pakai 732? Karena tadi tersave-nya band 8 ini tersave di urutan ke 7. Seperti itu. Makanya tadi saya pakainya 732. Ah, ini masih ada. Nah, di sini urutannya kan tadi kita memasukkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, band 8 ini ada di urutan ke 7. Oh, tidak ter-share screen? Kak, enggak, iya Kak, enggak ter-share. Sorry. Kenapa tidak kasih tahu, Kak? Iya, sorry. Nah, jadi di sini tadi urutannya kan kita masukkan ke band set. Jadi dia tidak berubah informasinya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11, 12. Makanya tadi ketika saya mengatur warnanya itu saya pakai kombinasi band urutannya 7, kemudian 3 sama 2. 732 ini kombinasi antara band 8 itu near, kemudian band 4 itu red, kemudian band 3 itu green. Jadi kan kalau tadi yang ditanyakan apakah ada kesalahan 432 seperti itu, tidak.
itu sesuai dengan band yang digunakan. Jadi makanya kenapa harus dipaham urutan bandnya. Saya bawakan kembali. Nah, jadi untuk kombinasi warna jangan menghafalkan urutannya saja. Jadi kita harus menghafalkan kombinasinya. Misalnya kayak tadi saya kombinasi berarti band RGB itu band 8 NIR, kemudian green, kemudian red, maaf, kemudian green-nya. Seperti itu. Kalau di Lenset berarti dia kombinasinya band 5, 4, sama 3. Kalau di Sentinel itu band 8, 4, sama band 3. Nah, kemudian kalau mau diolah pakai NDVI, indeks vegetasi, kita tidak boleh tertukar juga. Berarti kalau pakai Sentinel, yang digunakan itu band NIR, band 8, dikurang band 4, band rednya. Jadi kalau misalnya menggunakan band yang salah, nanti hasilnya salah NDVI-nya. Jadi harus diperhatikan itu filenya file band apa yang digunakan. Seperti itu. Jangan sampai tertukar. Kalau Lenset dia pakainya band 5 sama band 4. Kalau Sentinel dia pakai band 8 sama band 4. Seperti itu. Bagaimana? Penanya sudah jelas? Kak Ainun? Iya, band 8 kayaknya. Di urutan 7. Oke, sudah jelas, Di? Ya, mungkin, Kak. Ya, oke. Sepertinya tinggal 15 menit, kalau tidak salah. Iya, Kak. Ya, kita lanjut lagi. Oh, belum share screen. Share screen, share. Kembali ke koreksi geometrik. Nah, jadi caranya koreksi geometrik, buka dulu citra yang jadi referensi. Ininya sudah terkoreksi, toh? Nah, kita masuk ke plugin, manage install plugin. Manage install plugin, cari yang georeferencer, GDAL. Kalau belum tercentang, silakan dicentang georeference GDAL-nya. Kalau belum terinstall, dicari georeference. Georeference. Nah, ini georeference GDAL. Diinstal dan dicentang. Oke, kalau sudah, masuk ke raster, menu raster, kemudian georeferencer. Nanti dia muncul jendela seperti ini. Langkah yang dilakukan untuk georeferencer, ini kan citra yang sudah terkoreksi. Sekarang kita buka citra yang belum terkoreksi. Citra yang belum terkoreksi dibuka file, open raster, atau Ctrl O, atau klik yang ini, open raster. Klik open raster. Kemudian pilih citra yang ini, PHR sample uncorrected. Jadi citra ini tuh belum terkoreksi geometri, belum ada informasi koordinatnya. Klik filenya yang .vcw, kemudian open. Nah, dan klik open. Nah, di sini saya tadi sudah coba bikin titik-titik GCP-nya. Bagaimana cara bikin titiknya? Jadi kalau punya teman-teman mungkin masih kosong ya. Nah, cara bikin titiknya itu pilih yang ini. Add point. Jadi ada 3 add point. Kemudian delete point, kemudian ada move GCP point. Yang ini untuk membuat titik baru. Kemudian yang ini yang tengah untuk menghapus titik yang sudah pernah dibikin. Kemudian yang ini untuk menggeser titik yang misalnya salah titik. Kita sudah bikin klik terlanjur, oh ternyata agak ke kiri atau ke kanan, agak ke utara atau agak ke selatan. Nah, itu pakai yang ini, move GCP point. Nah, di sini saya coba lagi tambahkan add point ya. Point. Nah, di sini sudah berapa saya buat lagi baru di sini contohnya. Jadi kita klik dulu titiknya yang di citra yang mau dikoreksi. Misalnya ini. Kita cari objek-objek yang mudah terlihat di kedua citra. Oh ya, cara gesernya itu bisa pakai scroll ini, scroll di mouse-nya. Kelihatan videonya atau tidak?
Bisa kalau pakai mouse bisa pencet screen-nya untuk kelihatan start video. Nah, kalau pakai mouse bisa klik scroll di mouse-nya untuk menggeser citranya. Jadi klik, kemudian digeser. Klik digeser. Atau pakai yang tangan ini, pen, untuk geser. Oke? Nah, sekarang kita buat titiknya. Nah, sebenarnya proses ini agak lama kalau di proses koreksi geometri karena kita harus cari titiknya. Semakin banyak, semakin bagus hasil nanti koreksinya. Jadi cukup memakan waktu yang lama. Nah, di sini jadi sudah saya buat beberapa titik sebelumnya supaya tidak menghabiskan waktu. Nah, akan saya tambahkan titik-titik yang mudah terlihat. Nah, di sini ada kolam empang ya. Kita ambil titiknya di sini. Ini kan sama fungsinya. Kira-kira diklik di sini. Klik. Kemudian pilih yang from map. From map canvas. Kalau ada yang mencentang ini, nanti dia otomatis hilang jendelanya. Di sini saya uncheck saja, uncheck, kemudian pilih yang from map canvas. Nah, pilih yang di sini, yang kira-kira sama posisinya. Sudah ada satu titik, pencet, oke, muncul dua titik. Jadi titik dari sini dianggap sama posisinya. Nah, inilah yang dinamakan ground control point, GCP. Bisa ditambahkan lagi, kemudian di sini. Cari lagi yang sama ya. Nah, ada yang salah di sini. Bisa diklik kiri, klik from map canvas, dan pilih di sini. Oke, klik OK. Oh, sepertinya ada kesalahan di sini. Titiknya tidak tersimpan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau Silakan ada ketik yang bertanya. langsung di room chat. Tadi saja yang tadi. Center. Mengingatkan juga untuk seluruh peserta agar mengisi link presensi yang telah dibagikan di room chat. Terima kasih.